Hari ini kita akan menyelam jauh ke salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Nusantara, Perang Jawa atau yang lebih kita kenal sebagai Perang Diponegoro. Ini bukan sekadar pemberontakan biasa, tapi sebuah perang total yang mengubah wajah Jawa selamanya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap sebab, dinamika, dan intrik di baliknya. Kisah ini dimulai dari seorang pangeran keraton Yogyakarta bernama Bendara Raden Mas Antawirya, atau Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III tapi bukan dari permaisuri. Sejak muda, Diponegoro sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada campur tangan Belanda yang semakin dalam di urusan keraton. Baginya, Belanda tidak hanya merampas kekuasaan politik, tapi juga merusak tatanan moral dan budaya Jawa. Akar masalahnya sangat kompleks. Pertama, ada faktor ekonomi. Belanda membebani rakyat dengan pajak-pajak yang mencekik. Mereka juga menyewa tanah-tanah milik bangsawan dan keraton dengan harga murah, yang membuat para elite Jawa kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Ini menciptakan kemarahan yang meluas, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Kedua, faktor politik dan budaya. Belanda semakin arogan. Mereka ikut campur dalam suksesi takhta, mengubah adat istiadat, dan tidak menunjukkan rasa hormat pada tradisi lokal. Pangeran Diponegoro, yang sangat religius dan memegang teguh nilai-nilai luhur Jawa, melihat ini sebagai sebuah penghinaan besar. Baginya, martabat keraton dan tanah Jawa sedang diinjak-injak. Lalu, tibalah pemicu terakhir yang menyulut api perang. Pada Mei tahun 1825, Belanda, di bawah arahan Residen Yogyakarta, Anthony Hendrik Smisset, memutuskan untuk membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalejo. Parahnya lagi, patok-patok jalan itu dipasang begitu saja, bahkan melewati area makam leluhurnya. Bagi Diponegoro, ini adalah batas kesabaran. Patok-patok itu ia perintahkan untuk dicabut dan diganti dengan tombak, sebuah simbol perang yang jelas. Belanda merespons dengan mengirim pasukan untuk menangkapnya. Namun, Diponegoro berhasil lolos dari kepungan di Tegalejo dan mengungsi ke Gua Selarong. Dari sinilah, genderang perang ditabuh. Perang Diponegoro bukanlah sekadar pemberontakan kecil. Ini adalah perang rakyat semesta. Diponegoro berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat, para bangsawan yang kecewa, ulama yang menyerukan jihad, dan rakyat jelata yang tertindas. Beliau mengangkat dirinya sebagai Ratu Adil, pemimpin yang dinanti-nantikan untuk membawa keadilan dan kemakmuran, dengan gelar Sultan Abdul Hamid Herucokro. Tokoh-tokoh kunci pun bermunculan di sisinya. Ada Kiai Mojo, seorang ulama karismatik yang menjadi penasihat spiritual dan panglima perang. Ada juga Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, seorang panglima muda yang brilian dan sangat ditakuti Belanda karena strategi perangnya yang lihai. Bersama mereka, pasukan Diponegoro menguasai hampir seluruh Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur di awal perang. Taktik perang yang digunakan adalah gerilya. Pasukan Diponegoro sangat menguasai medan. Mereka menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam hutan atau desa-desa. Taktik ini membuat Belanda benar-benar kewalahan dan menderita kerugian besar, baik dari segi pasukan maupun finansial. Perang ini menguras kas kolonial hingga kosong. Melihat kondisi ini, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mendatangkan Jenderal Hendrik Marcus de Kock untuk memimpin pasukan. De Kock menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengalahkan Diponegoro. Ia kemudian menerapkan strategi yang sangat licik namun efektif, yang disebut benteng stelsel. Strategi ini bekerja dengan membangun ratusan benteng kecil di seluruh wilayah konflik. Setiap benteng dihubungkan oleh pasukan patroli. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memutus jalur logistik mereka, dan secara perlahan menjepit mereka. Benteng stelsel ini secara efektif memecah belah kekuatan gerilya. Selain strategi militer, Belanda juga memainkan politik adu domba atau divide et impera. Mereka memujuk satu persatu komandan pasukan Diponegoro untuk menyerah dengan iming-iming jabatan, uang, dan pengampunan. Taktik ini sayangnya berhasil. Perlahan tapi pasti, beberapa tokoh kunci mulai membelot. Pada tahun 1828, Kiai Mojo, yang berselisih paham dengan Diponegoro mengenai visi negara Islam di masa depan, berhasil ditangkap Belanda. Setahun kemudian, pada tahun 1829, Panglima Muda Sentot Ali Basyah juga menyerah kepada Belanda setelah posisinya semakin terjepit. Kehilangan dua pilar utamanya ini menjadi pukulan telak bagi perjuangan Diponegoro. Lingkaran di sekitar Pangeran Diponegoro semakin menyempit. Pasukannya tercerai-berai, logistik habis, dan ia terus-menerus diburu. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap melanjutkan perjuangan dari satu tempat ke tempat lain. Puncak dari drama ini terjadi pada Maret tahun 1830. Belanda,
melalui Kolonel Clearance, mengundang Pangeran Diponegoro untuk datang ke Magelang dengan dalih berunding tentang gencatan senjata dan perdamaian. Diponegoro, dengan niat tulus untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya, setuju untuk datang. Beliau menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menyerah, melainkan untuk berunding sebagai sesama pemimpin. Namun, semua itu hanyalah tipu muslihat. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, di kediaman Residen Kedu di Magelang, perundingan itu ternyata adalah sebuah jebakan. Jenderal de Kock menyatakan bahwa tidak ada perundingan. Diponegoro diberi dua pilihan, menyerah tanpa syarat atau ditangkap. Dengan gagah berani, Diponegoro menolak untuk menyerah. Akhirnya, beliau ditangkap secara licik. Peristiwa pengkhianatan ini diabadikan dalam lukisan terkenal oleh Raden Saleh. Penangkapan Pangeran Diponegoro menandai berakhirnya Perang Jawa. Beliau kemudian diasingkan, pertama ke Batavia, lalu Manado, dan akhirnya ke Makassar hingga wafat pada tahun ke-1855. Perang 5 tahun ini memakan korban jiwa yang luar biasa, sekitar 200.000 jiwa dari pihak Jawa dan 15.000 dari pihak Belanda. Biaya perang ini juga sangat besar, mencapai sekitar 20 juta gulden, yang hampir membuat pemerintah kolonial bangkrut. Warisan perang Diponegoro sangatlah besar. Bagi Belanda, perang ini memaksa mereka untuk menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel untuk mengisi kembali kas negara yang kosong. Bagi bangsa Indonesia, semangat perlawanan Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi bagi perjuangan-perjuangan kemerdekaan di kemudian hari. Ia adalah simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Itulah kisah mendalam tentang Perang Diponegoro, sebuah perjuangan heroik yang didasari oleh harga diri, keyakinan, dan cinta pada tanah air. Semoga cerita ini bisa memberi kita pelajaran berharga tentang arti perjuangan dan pengorbanan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar sejarah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.